menempatkan semua jadi ujian KB semuanya di kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali di majelis ilmu kita yang seperti biasa kita menjalankan, yang walaupun saat ini waktunya hanya tinggal sedikit ya, tapi kita coba manfaatkan waktu yang ada untuk kembali mengkaji fikih di ensiklopedia sholat, di mana kemarin sudah membahas seputar bacaan sholat sunnah fajar ya, atau qobliyah subuh. Dijelaskan pula suatu ketika beliau mendengar seseorang membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama, lalu beliau bersabda, "Hadza abdun amana bi rabbih." Dia adalah hamba yang beriman kepada Rabb-nya. Kemudian pada rakaat kedua, orang itu membaca surah Al-Ikhlas. Lalu beliau juga bersabda, "Hadza abdun arafa rabbah." Dia adalah hamba yang mengenal Rabb-nya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Artinya bagaimana dalam hadis ini adanya manifestasi keimanan, yakni keimanan yang dipupuk, yang diamalkan melalui sholat dengan bacaan yang disyariatkan. Di antaranya ketika sholat qobliyah subuh, itu disunahkan surat-surat yang pendek, maka di sini diantaranya surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu. Dan telah kita bahas ya, bahwa sholat rawatib itu ternyata yang disunahkan itu bukan surat-surat yang panjang, tapi surat-surat yang pendek, sholat rawatib. Kecuali kalau sholat sunnah itu sholat tahajud misalnya, kalau itu memang boleh yang panjang, itu lebih sunnah itu. Tapi kalau sholat rawatib itu yang pendek-pendek. Tapi kan kalau sholat rawatib itu kan pasti ada space, itu kan ada jarak ya, dan nantinya setelah itu qomat gitu kan, itu kan memang harus dipendekkan bacaannya, jangan paksakan bacaan yang panjang-panjang. Nah, ini baru sholat sunnah fajar ya, kita belum di qobliyah zuhur atau di ba'diyahnya, belum juga qobliyah maghrib atau ba'diyah maghrib ya, ba'diyah isya ya, belum ya. Kemudian kita masuk ke bacaan di sholat zuhur. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah dan surah pada 2 rakaat pertama, memperlama rakaat pertama dan tidak memperlama rakaat kedua. Ada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi demikian, walaupun sholatnya itu sirriyah, di bacaan rakaat pertamanya agak lama, hanya di rakaat kedua tidak seperlama rakaat pertama. Artinya di rakaat kedua lebih singkat itu. Ini juga disunahkan, walaupun sholatnya sirriyah gitu ya. Kadang beliau memperlama kedua rakaat pertama. Suatu ketika iqamah sholat zuhur dikumandangkan, lalu ada seseorang pergi ke makam baki. Setelah keperluannya tuntas, ia pulang ke rumah, berwudu, lalu datang ke masjid. Sementara Rasulullah SAW masih berada pada rakaat pertama, karena beliau lamakan.
Hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari pada bagian bacaan ya. Jadi ini hikmahnya kalau bacaan itu diperlama. Orang bisa bergabung dengan rakaat pertama dan bisa kebagian rakaat pertama itu. Hikmahnya situ. Di antaranya. Tentu sesuai kemampuan ya. Para sahabat mengira beliau memperlama rakaat pertama dengan maksud agar semua orang bisa menjumpai rakaat pertama. Ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Pada setiap 2 rakaat pertama, beliau membaca sekira 30 ayat. 30 ayat ini, walaupun salat sirriyah 30 ayat. Kira-kira lamanya seperti membaca surah As-Sajdah, itu kan 30 ayatan kan. Termasuk Al-Fatihah ya. Jadi Al-Fatihah dulu kemudian As-Sajdah gitu ya. Ahmad dan Muslim riwayatnya. Kadang beliau membaca surah At-Tariq, Al-Buruj 1 halaman ya. Al-Lail dan surah-surah yang serupa. Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan dinyatakan sahih. Kadang beliau juga membaca surah Al-Insyiqaq dan semacamnya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya. Para sahabat mengetahui beliau membaca dalam salat zuhur dan asar melalui gerakan jenggot beliau. Riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Jadi ini walaupun zuhur dan asar itu salat sirriyah, tapi dianjurkan memperlama salatnya ya. Kemudian juga ada beberapa riwayat Nabi membaca beberapa ayat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Jadi boleh-boleh saja. Ya, salat zuhur walaupun rakaat ke-3 dan ke-4 itu dianjurkan membaca surah Al-Fatihah saja, tapi boleh-boleh saja itu membaca surat yang lain. Ya bisa untuk mengajarkan atau terkadang-kadang saja itu. Tidak menjadi rutin gitu. Boleh. Iya. Ya di rakaat ke-3 ke-4 boleh. Boleh. Asal tidak rutin. Kalau kadang-kadang, jarang-jarang silakan aja. Yang tidak boleh itu kalau rutin. Yang justru dianjurkan rutin itu ya Al-Fatihah aja. Tapi kalau misalnya sekali, kadang-kadang, jarang ya silakan aja membaca. Beliau menjadikan 2 rakaat terakhir lebih pendek dari 2 rakaat pertama, kira-kira separuhnya. Seukuran membaca 15 ayat. Terus riwayat Ahmad dan Muslim. Kadang beliau hanya membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat terakhir. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita masuk ke pasal tentang wajib membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat. Jadi membaca itu ada berpendapat setiap orang harus membaca ya, baik imam maupun makmum ya, setiap orang. Munfarid maupun berjamaah ya. Itu ada pendapat yang pertama seperti itu. Dan itu dipegang oleh mayoritas para ulama ya. Yang dulu. Jadi itu dipegang oleh mayoritas para ulama ya. Nah, kemudian juga ada yang minoritas, yaitu yang ketika di sholat jahar maka ia cukup mendengar ya. Kalau sholat sir tentu membaca ya.
Kalau yang pertama berarti setiap sholat juga membaca dia. Yang pertama itu mau sholat sir, mau sholat jahar ya. Tapi yang kedua mengkhususkan di sholat jahar dia hanya mendengar saja, gitu. Hanya saja kalau dilihat dua pendapatnya itu emang sama-sama ada rujukan. Cuman emang kenapa di persis lebih khusus ya dalam memilih riwayatnya itu ya, bahwasanya di persis hanya di sholat siriyah saja yang membaca setiap rakaatnya. Tapi kalau sholat jahar berarti rakaat 1, rakaat 2 itu cukup mendengar. Karena bacaan imam itu adalah bacaan makmum gitu. Di antaranya ya, walaupun itu hadisnya lemah sebenarnya. Ada kelemahan itu juga. Kemudian ada juga ayat kan Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru au khifatan wa duna jahra, bukannya itu. Itu surah Al-A'raf itu ya, ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun tuh. Itu ada ayat Iya. lagi ya. Iya. Dan apabila dia bacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah atau perhatikanlah. Karena kalian termasuk orang-orang yang Allah sayangi ya. Dan juga ada di riwayat yang lain ya, bahwa ayat itu khusus bagi surat-surat yang lain kecuali Al-Fatihah. Nah ini memang ada riwayat yang seperti itu. Nah saja tentunya kalau di fikih jami'iyah gitu ya, inilah yang kita ambil bagaimana di sholat jahar ya khususnya, itu berarti cukup mendengarkan saja gitu. Cukup mendengarkan saja di rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah kalau sholat sir ya dibaca setiap rakaatnya. Nah yang menjadi persoalan juga ketika tidak kebagian Al-Fatihah di rakaat itu misalnya. Dia nggak kebagian hamdalah gitu kan, dari alhamdulillahirabbil alamin gitu kan misalnya, maka ya apakah ditambah atau enggak, ini juga jadi pembahasan yang cukup menarik ya. Nah di sini kita lihat dulu hadisnya ya. Nabi memerintahkan orang yang sholat secara tidak baik untuk membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Ini riwayatnya Abu Daud dan Ahmad dengan sanad yang kuat. Karena setelah memerintahkan untuk membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, beliau bersabda, kemudian lakukanlah semua sholat seperti itu. Al-Bukhari dan Muslim ya. Riwayat yang lain menyebutkan dalam setiap rakaat Ahmad dan dengan yang lainnya ya, dengan sanad yang bagus atau yang jayyid. Dan juga disebutkan beliau sesekali membaca ayat dengan suara yang agak keras hingga terdengar oleh mereka. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang para sahabat mendengar suara beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la atau surah Al-A'la ayat 1 dan seterusnya ya. Dan hal ataka hadisul ghasyiyah, surah Al-Ghasyiyah ayat 1 dan seterusnya. Ibnu Zaimah dalam kitab sahihnya ya. Kadang beliau membaca surah Al-Buruj, At-Tariq dan surah-surah serupa lainnya. Ada riwayat Al-Bukhari, At-Tirmizi dan dinyatakan sahih. Kadang beliau membaca surah Al-Lail dan semisalnya. Muslim dan Tayalisi ya. Nah ini kesimpulannya ya. Yang jelas bagaimana Al-Fatihah itu wajib di setiap rakaat ya. Itu yang jelas. Artinya ya ini harus
bahas nanti secara lanjut ya tentang bagaimana yang ruku dapat rakaat, itu nanti harus ada pembahasannya ya. Kemudian juga bagaimana ketika kurang atau ketinggalan satu ayat di sholat jahar ya. Kalau sholat sir kan masih bisa, kadang-kadang kan terburu kan tuh kalau sholat sir ya, kadang-kadang terburu ya. Nanti itu harus ada pembahasannya secara khusus ya. Di sini belum ada ya, belum dikaji secara mendalam ya. Ya. Kita masuk langsung ya ke sholat asar ya. Beliau membaca surah Al-Fatihah dan surah pada 2 rakaat pertama. Memperlama rakaat pertama dan tidak memperlama rakaat kedua. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Para sahabat mengira beliau memperlama rakaat pertama agar semua orang dapat menjumpai rakaat pertama. Ini riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dan juga beliau menjadikan 2 rakaat terakhir lebih pendek dari 2 rakaat pertama, kira-kira separuhnya. Ini bersama dengan yang tadi ya, yang tadi dibaca. Beliau sesekali membaca ayat dengan suara yang agak keras. Jadi untuk pengajaran boleh saja duhur asar dikeraskan ya, sehingga terdengar oleh mereka ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau membaca surah-surah seperti yang telah kami sebutkan dalam sholat zuhur. Jadi ya nggak ada bedanya gitu ya, zuhur dan asar hampir nggak ada bedanya. Paling nanti sholat maghrib ya, di kesempatan yang lain juga nanti ada bacaan dalam sunnah maghrib ya, atau ba'diyahnya ya. Terus nanti ada sholat isya ya, dan juga sholat malam nanti ada pembahasan secara khusus ya. Ya, insyaallah besok kita lanjut kembali tentang hadis-hadis ya. Barakallahu fikum wal afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.